Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 di mata kuliah Komputer dan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Amali. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fitur-fitur Zoom. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri. Nama saya Risma Dika Alfianti dan ada teman-teman saya juga. Yang pertama ada Didi Kumaidi, lalu ada Farizal Dafariyadi, ada Rino Eljon Atibaman, dan Zikri Hardiansyah. Nah, sebenarnya pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan fitur Zoom ini ya. Namun di kelompok kami akan menjelaskan kembali tentang sejarah sampai dengan pengaplikasiannya. Itu akan dijelaskan dengan jelas oleh teman-teman saya semua. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang Project Zoom, aplikasi meeting online yang paling dapat perhatian di masa pandemi seperti sekarang ini adalah Zoom. Aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh para pekerja kantoran yang diwajibkan bekerja dari rumah, tetapi juga oleh para dosen, mahasiswa, dan anak sekolah untuk melakukan pelajaran secara online. Bahkan aplikasi ini juga digunakan para penggiat seminar secara online atau yang bisa disingkat dengan webinar. Sebelum kita membahas bagaimana cara menggunakan Zoom, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu tentang Zoom dan apa saja fitur-fiturnya. Sejarah Zoom. Zoom didirikan oleh Eric Yuan. Eric Yuan lahir pada tahun 1969 di Taiyan, Shandong, Cina. Dia adalah orang berkewarganegaraan Tionghoa, namun etnisitas adalah Tionghoa Amerika, yang saat ini menjadi CEO Zoom Teknologi. Pada tahun 1997, Eric pindah ke Silicon Valley dan diterima bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang video conference yaitu Webex. Apa itu Zoom? Zoom adalah aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dengan jumlah peserta anggotanya yang cukup banyak. Zoom Cloud Meeting adalah sebuah aplikasi yang dapat menunjang kebutuhan komunikasi dimanapun dan kapanpun dengan banyak orang tanpa harus bertemu fisik secara langsung. Aplikasi ini untuk video conference, aplikasi ini sangat cocok sekali untuk melakukan video conference dengan ringannya bandwidth yang digunakan. Tidak ada iklan di aplikasi tersebut, serta tidak terlalu banyak memakan storage memori jika dijalankan di Android atau PC. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Risma yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rizal. Fitur yang ada dalam aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama adalah fitur raise hand. Dalam suatu meeting, jika ada peserta yang ingin bertanya untuk menjaga ketertiban jalannya meeting, biasanya peserta tersebut akan mengangkat tangannya. Untuk kemudian pemimpin meeting baru akan mempersilahkan peserta tersebut berbicara. Yang kedua, fitur sharing screen. Nah, fitur ini adalah fitur yang paling penting dalam sebuah aplikasi meeting, yaitu bagaimana host bisa melakukan sharing screen atau menampilkan layar monitornya kepada peserta yang lain. Yang ketiga, whiteboard. Untuk host atau pengajar menggambar atau menuliskan sesuatu sehingga bisa dilihat peserta lain, seperti papan tulis dan sebagainya. Yang keempat adalah fitur Q&A atau chat. Biasanya dalam sebuah meeting yang seru, maka banyak peserta yang ingin bertanya atau berbicara untuk mengemukakan gagasannya. Cara menggunakan Zoom Meeting. Yang pertama tentu kita harus mengunduh aplikasi Zoom dulu. Bagi kita yang belum mempunyai aplikasinya, bisa melalui Play Store untuk smartphone ataupun web resmi dari Zoom. Kemudian kita menginstal aplikasi tersebut di PC atau smartphone kita. Yang ketiga, kita akan membuat akun dengan mengisi formulir yang telah disediakan pihak Zoom. Selanjutnya, proses registrasi akun melalui email dengan mengkonfirmasi melalui link aktivasi yang dikirimkan. Lalu proses login untuk memasukkan username dan password. Kemudian proses membuat room dengan menekan tombol start with video dalam aplikasi. Terakhir baru kita bisa proses join dalam meeting Zoom. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur Zoom sama dampak positif. Nah, bisa dilihat di sini fitur Zoom itu terbagi menjadi 6. Yang pertama,
video dan audio HD. Yang kedua, alat kolaborasi bawaan. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, rekaman dan transkrip. Yang kelima, fitur penjadwalan. Yang keenam, obrolan tim. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat dampak positif terbagi menjadi 4. Yang pertama, kualitas video yang cukup tinggi atau sering high definition atau HD. Yang kedua, bisa menampung 1000 orang dalam sekali pertemuan. Yang ketiga, alat kolaborasi bisa menggunakan perangkat yang berbeda dalam pertemuan yang sama. Ini membuat sangat interaktif. Yang keempat, bisa menampung 1000 orang dalam sekali pertemuan. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Risma atas waktu dan tempatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari penggunaan Zoom meeting ini. Yang pertama yaitu ada penyusup anonim yang ikut pertemuan daring Zoom. Jadi ketika link Zoom dibagikan, di situ akan ada penyusup yang akan datang. Jadi negatifnya itu ada penyusup yang akan datang dari orang atau berata mungkin akan masuk ke Zoom meeting tersebut. Dan yang kedua, pembocoran rahasia dari aplikasi Zoom. Kan sebelum kita daftar Zoom tuh kita disuruh untuk mengisi kayak biodata, nama. Nah, itu rawan akan rahasia terbongkar. Setelah itu ada manfaat dari aplikasi Zoom meeting ini. Yang pertama memudahkan pekerjaan. Jelas gitu. Dengan adanya Zoom kita akan mempermudah dalam segala urusan. Yang kedua membantu komunikasi jarak jauh. Jadi kita bisa berhubung dengan orang yang sangat jauh sekalipun kita bisa berhubungan dengan orang tersebut. Yang ketiga menghindari penyebaran masif COVID-19. Jadi dengan adanya Zoom meeting ini kita dapat menghindari dari dampak COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah tempat edukasi dan inovasi. Jelas Zoom meeting ini dipergunakan di skala sekolah SD, SMP maupun SMA maupun kuliah dan itu berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Risma. Oke, baiklah teman-teman semua. Jadi itu saja yang bisa disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan mengambil saran dan kesimpulan, yaitu bahwasannya ketika teman-teman semua ataupun kalangan masyarakat sedang berada di luar kota ataupun jarak jauh bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu ketika ingin membuat jadwal terlebih dahulu pun itu pun bisa diatur dan disetting di Zoom-nya. Namun Zoom ini kekurangannya bila mengambil dari 1000 orang lebih diharuskan untuk menggunakan Zoom berbayar atau Zoom Cloud. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun dalam penyampaiannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.